Hai, Sendras Bordes, dan pada episode kali ini mungkin adalah episode terakhir yang saya bahas dalam rangkaian tentang kesehatan mental ya di bulan Oktober. Nah, mungkin ini publish di bulan November, ada lewat 1 atau 2 hari, it's okay ya. Nah, jadi pada episode kali ini saya mau ngebahas 3 cara untuk menjaga kesehatan mental kita di waktu kerja. Ya, jadi buat kamu yang saat ini bekerja di kantor atau mungkin freelance atau mungkin kamu seorang wirausaha, pengusaha dan lain-lainnya, dan kamu mau menjaga kesehatan mental, ada 3 hal yang perlu kamu perhatikan ya. Dan kesehatan mental ini juga sangat-sangat penting, juga sangat-sangat krusial karena ketika kita kurang sehat secara mental, itu akan berdampak kepada produktivitas kita. Ya, kita mungkin lebih sering cemas, lebih sering burnout, lebih sering kelelahan. Itu karena kita tidak menjaga kesehatan mental kita. Ya, dan saya kurang lebih udah kerja mungkin belasan tahun, dan dari pembelajaran saya di psikologi juga, dan juga pengalaman saya langsung ketika saya bekerja, mungkin 3 tips ini akan bermanfaat buat kamu untuk tetap terus bisa menjaga kesehatan mental ya. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah kamu harus meluangkan waktu untuk memberikan istirahat secara fisik ya. Jadi secara fisik kamu harus istirahat. Karena ibaratnya kalau kamu lagi kerja gitu ya, ibaratnya kamu megang cangkir, megang gelas kayak gitu dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi kalau kamu memegang gelas tadi dalam waktu yang lama? Mengangkat dan memegang gelas gitu ya. Pasti akan capek gitu kalau kelamaan. Otot kita akan apa ya, bahasanya rasanya tuh kayak kemeng gitu bahasa Jawanya gitu. Karena kelamaan. Tapi gimana kalau misalnya sesekali gelas itu ditaruh dulu biar otot kamu rileks, baru kamu megang lagi. Pasti itu akan lebih mudah gitu. Pasti itu akan lebih enak kayak gitu. Kalau kita memberikan jeda di antara ketika kita megang gelas tadi ya. Nah, sama juga dalam hidup kita ya, diri kita ini juga perlu diberikan jeda gitu ya. Ini juga udah kayak hukum alam aja sebenarnya gitu. Ada siang, ada malam, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita istirahat gitu. Terus kalau di gym itu kan juga, kalau orang mau bentuk otot itu kan nggak bisa nge-gym terus menerus gitu. Maksudnya ada waktu dia nge-gym ya, terus habis itu dia perlu istirahat ya. Karena ketika dia nge-gym itu dia merusak ototnya, dan ketika dia istirahat, nah itu ototnya bertumbuh jadi jauh lebih besar, jadi jauh lebih kuat kayak gitu. Ya, jadi makanya harus selalu ada aspek jeda tadi, harus ada aspek istirahat tadi ya. Nah, untuk istirahat fisik ya, kamu perlu memberikan waktu untuk kamu break gitu ya. Tidak 100% bekerja terus-menerus gitu. Jangan sampai kamu merasa, "Oh, aku harus produktif, maka waktuku selama 24 jam saya harus produktif dong," kayak gitu. Nah, ternyata produktif itu juga nggak kayak gitu. Produktif itu juga ketika kamu istirahat itu juga termasuk bagian yang produktif loh, bikin kamu fresh, bikin kamu segar, dan bisa bikin kamu lebih produktif gitu-gitu. Ya kan? Jadi kamu perlu istirahat. Kalau kamu terlalu lama bekerja, berikanlah waktu kamu istirahat ya. Karena kalau kamu tidak memberikan waktu istirahat, dirimu akan memaksa kamu untuk istirahat. Caranya biasanya dengan kamu gak enak badan atau kamu sakit kayak gitu. Karena kita tidak memberikan waktu diri kita untuk istirahat. Dan mungkin sebenarnya tubuh kita itu udah memberikan sinyal-sinyal bahwa istirahat dong gitu. Misalnya kamu kayak udah mulai pilek gitu, mulai lemes, mulai radang kayak gitu. Biasanya itu kan tanda-tanda gitu ya, mau ngedrop kayak gitu. Nah, itu berarti kamu harus istirahat gitu, jangan diforsir gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kamu perlu istirahat secara mental gitu ya. Di sini maksud saya adalah kita perlu juga memberikan waktu untuk
kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai, ya. Kayak misalnya saya sendiri gitu ya. Saya seneng gitu kayak sharing-sharing gini, bikin podcast. Jadi di antara keseharian saya menjadi seorang HR ya, yang ngurusin karyawan, ngurusin organisasi dan lain-lainnya, dan mengurusin orang gitu kan, pasti kan dinamikanya banyak banget dan terkadang melelahkan. Meskipun buat saya itu tetap seru ya, karena kan dinamika orang kan selalu berubah. Terus gimana kita bisa menghadapi orang ini, menghadapi situasi ini, itu dinamis banget gitu menjadi seorang HR. Jadi perlu fleksibilitas dan seru aja gitu menghadapinya. Nah, dengan tuntutan pekerjaan yang mungkin cukup tinggi, itu saya perlu memberikan waktu, memberikan ruang buat diri saya juga untuk melakukan hal yang saya sukai. Misalnya kalau saya senang sharing gitu, bikin podcast ini, itu kan salah satu hobi saya gitu ya. Terus memberikan waktu juga untuk mungkin main gitu ya, main game, meskipun saya sekarang udah nggak terlalu sering main game gitu, karena udah ada anak juga, jadi nggak ada punya banyak waktu juga buat main game. Tapi sesekali ketika anak saya udah tidur, istri saya sudah tidur, saya juga malam-malam kadang ke ruang tengah rumah untuk buka TV, terus mungkin nonton Netflix kayak gitu. Kemarin malam sih saya habis nonton kayak dokumenter basket gitu di Netflix gitu. Itu lumayan seru gitu ya. Nah, itu salah satu yang saya lakukan gitu untuk merefresh diri saya. Jadi kita perlu untuk melakukan juga hal-hal yang kita suka sehingga kita jauh lebih fresh juga. Ya, itu cukup efektif sih untuk menjaga kesehatan mental, ya. Terus yang ketiga adalah kamu perlu istirahat ataupun memberikan jeda dari hal-hal ataupun orang-orang yang negatif gitu ya. Karena itu akan memberikan pengaruh negatif, pengaruh buruk kepada diri kita ya. Jadi kayak teman-teman toksik kayak gitu harus kamu hindari kayak gitu, karena itu akan memberikan pengaruh negatif dan membuat kita juga kurang sehat nih secara mental gitu. Prinsipnya adalah kita tetap baik sama mereka. Kita harus tetap baik. Bukan berarti kita menjauhi, kita memusuhi gitu. Enggak ya. Maksudnya kita juga harus tetap baik sama mereka. Tapi kita harus pilih-pilih sama orang-orang yang terdekat sama diri kita. Bukan berarti kita deket banget gitu sama orang-orang yang negatif. Sebaiknya mereka lebih baik di circle teman yang biasa aja. Tapi teman-teman yang terdekat sama diri kita, itu kita perlu memilih teman-teman yang positif ya, sehingga kita juga bisa menjaga kesehatan mental kita dengan teman-teman kita gitu. Bayangin aja kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, pemikirannya negatif, melihat dunia ini secara negatif, apa nggak stres gitu kita ngelihat kayaknya hidup ini itu berat banget, hidup ini sulit banget, karena pola pikir sekeliling kita seperti itu. Nah, kalau kamu mau jadi jauh lebih positif dan mau punya kemampuan untuk menjaga kesehatan mental, kamu juga perlu memilih orang-orang terdekatmu. Pilih orang-orang yang positif, pilih orang-orang yang optimis gitu, sehingga dalam hidup ini kamu juga optimis, emosinya juga positif, dan kamu terhindar gitu dari kayak stres yang berlebihan misalnya, ataupun frustrasi ataupun depresi misalnya kalau udah parah gitu ya, karena pengaruh dari sekelilingmu gitu ya. Jadi baik sama semua orang, tapi pilih-pilih sama siapa kamu bergaul lebih dekat gitu. Pilih-pilih teman dekatmu.